Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan laporan tugas perencanaan gudang yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Koswara Kaisufidin dan Dwi Agustina. Bab 1, profil perusahaan. PT Securico Indonesia adalah salah satu perusahaan distributor alat-alat security system. Kondisi gudang berada di bangunan lantai 4 menyebabkan beberapa permasalahan pada proses material handling, penerimaan atau pengiriman jarak pintu utama dengan gudang sangat jauh. Diharapkan dengan adanya perbaikan tata letak layout dapat meminimalkan jarak perpindahan dan ongkos material handling, serta penyimpanan produk tertata dengan baik berdasarkan frekuensi pergerakannya. Aktivitas yang dilakukan yang pertama administrasi, 2 penerimaan barang, nomor 3 penyisian atau put away, nomor 4 pengambilan atau picking, nomor 5 penyimpanan barang, nomor 6 pengeluaran barang. Jenis gudang, yang pertama gudang bahan baku, gudang barang setengah jadi, gudang barang jadi, gudang terminal pusat konsolidasi, nomor 5 pusat distribusi, nomor 6 break bulk operation, nomor 7 cross docking, nomor 8 pergodaan publik. Jenis rak yang digunakan adalah SPR, Selective Pallet Racking, adalah jenis rak yang paling umum digunakan sebagai sistem pergodaan. Sangat cocok untuk berbagai jenis barang dengan penempatan yang fleksibel. Rak dengan sistem seperti ini sangat efisien dan ekonomis. Itu peralatan yang digunakan yaitu beberapa contoh perlengkapan dock penerimaan dan pengiriman, misalnya papan dock, ram, dock lift, dan dock leveler. 2 conveyor, nomor 3 perlengkapan penyimpanan, nomor 4 perlengkapan pengangkutan, nomor 5 perlengkapan pengawasan. Bab 2, penentuan lokasi gudang. Lokasi gudang PT Securico Indonesia berada di Rukan The 50 Jalan Arteri Kelapa Gading nomor 8 RW 1 Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 14250 Indonesia. Berikut peta lokasi gudang PT Securico Indonesia dengan Google Map. Pada bab 3 ini terdapat pengumpulan data. Kelompok kami mengumpulkan data dengan data karyawan, yaitu sebanyak 8 dengan jabatannya resepsionis, office boy, accounting and finance, sales dan marketing, admin proyek dan teknisi, drafter, quality control, dan logistik. Nah, masing-masing karyawan ini dengan jumlah 17. Lalu terdapat denah layout awal. Di sini terdapat denah layout awalnya, di mana lokasi bongkar dan muat terdapat di garis merah ini. Lalu floor tempat penyimpanan ini yang ungu, terdapat rak penyimpanan ada di sini pada kotak-kotak warna biru. Lalu panah merah itu alur barang masuk gudang, dan panah biru alur barang keluar gudang. Lalu terdapat data tata letak luas lantai fasilitas. Nah, pada PT Securico Indonesia ini, data ukuran luas gudang itu terdapat panjangnya 5 meter, lebarnya 4,5, sehingga totalnya 22,50. Di sini masih data luas gudang layout awal. Nah, pada data produk gudang ini terdapat jenis beserta dimensi masing-masing produk. Di sini terdapat jenis produknya dari box panel, lock, bracket lock, sampai NVL dengan dimensinya seperti ini. Satuannya terdapat PCS, ada dus, ada box, lalu terdapat beratnya, lalu ada quantity item atau satuan. Nah, pada data penerimaan dan pengiriman produk ini, terdapat rata-rata barang yang terdapat di PT Securico Indonesia. Nah, ini terdapat jumlahnya. Di sini pada tabel data produk gudang, di sini belum ada jumlah, lalu di tabel 3.4 ini terdapat jumlahnya, serta rata-rata in dan jumlah serta rata-rata out-nya.
dengan jumlahnya seperti ini. Untuk jumlahnya itu 48.881 serta jumlah pada out-nya 47.623. Nah, pada perhitungan layout ini, kita menggunakan perhitungan frekuensi sama dengan satuan yang dipindahkan dibagi kapasitas alat angkat. Nah, pada penerimaan barang, ini adalah 80 dus per bulan. Jika kapasitas alat angkut material handling 1 dus per proses perpindahan, maka frekuensi perpindahan penerimaan barang adalah 80 bagi 1 sama dengan 80 kali per bulan. Sedangkan untuk frekuensi perpindahan pengiriman barang adalah 75 dus atau bulan. Maka 75 bagi 1 sama dengan 75 kali per bulan, di mana X adalah tempat bongkar dan muat, G adalah gudang penyimpanan. Di sini jenis produknya di sini X, ke-nya ini G. Terdapat perhitungan jarak perpindahan material handling pada layout awal. Nah, pada layout ini jarak perpindahannya itu 48. Jadi setelah ditentukan jarak perpindahan material handling dengan menggunakan ketentuan ukur jarak ISLE distance, maka dilanjutkan dengan perhitungan momen material handling. Nah, di sini dengan rumusnya momen material handling sama dengan frekuensi kali jarak. Baik, di sini terdapat hasilnya, jaraknya 8, di sini totalnya 36.432. Di sini ada perhitungannya untuk menghasilkan 36.432 di sini dari 18 dari jumlah momen in di sini 18.432 ditambah 18.000. Hasilnya mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, pada ini proses perpindahan material handling, maka perhitungan ongkos manusia per meter menggunakan komponen gaji pekerja, perhitungannya sebagai berikut ini. Jumlah karyawan gudang pada PT Securico Indonesia adalah 2 orang. Untuk gajinya per bulan sendiri di gudang itu 3.600.000 dan 3.200.000. Nah, hari efektif per bulan diasumsikan 26 hari. Gaji pekerja untuk 2 orang pekerja yaitu sebanyak 261.538. Nah, untuk gaji pekerja 1 orang di sini 130.769. Nah, pada jarak perpindahannya ini terdapat 1.401 meter per hari. Ongkos manusianya itu 94 per meter. Nah, di sini terdapat tabelnya di mana total OMH material handling ini dengan jumlah seperti ini dan dengan total 3.424.608 rupiah. Dan ini pada total ongkos material handling, ini rumusnya yaitu ongkos material handling in ditambah ongkos material handling out. Jadi menghasilkan totalnya 3 juta sekian. Nah, di sini akan ada peta perhubungan aktivitas atau activity relationship chart, yang dimana tujuannya itu membuat activity relationship chart ini adalah untuk mengetahui seberapa erat keterkaitan hubungan antara departemen satu dengan yang lain dalam kegiatan aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Nah, di sini terdapat diagramnya, di mana ini terdapat lokasi bongkar, ruang tunggu, sampai ruang sholat. Di sini untuk perhitungan layout usulannya terdapat seperti ini. Terdapat perbedaannya yaitu pada tempat penyimpanannya lebih besar, lalu luas gudangnya ini terdapat panjangnya 8 dan 6, lebarnya 4,5 dan 3, sehingga totalnya 54. Jadi dibandingkan usulannya tadi lebih besar dibandingkan dengan layout utamanya, layout awal, ini jauh lebih besar pada gudang layout usulannya. Nah, maka di sini dicari lagi momen material handlingnya sebesar Rp14.058. Lalu terdapat perhitungan ongkosnya lagi yaitu sejumlah Rp1.321.452. Terdapat di sini class based storage, di mana penentuan kelas berdasarkan frekuensi barang, di mana barang yang pergerakan atau mutasinya cepat ditempatkan dalam kelas A dengan posisi di dekat pintu, sedangkan barang yang pergerakan
pergerakan atau mutasinya sedang ditempatkan dalam kelas B dengan posisi agak menjauh dari pintu, dan barang yang pergerakan atau mutasinya lambat ditempatkan di kelas C dengan posisi paling jauh dari pintu. Nah, di sini terdapat ketentuan pengelompokan kelasnya di mana frekuensi kecepatannya itu apabila lebih dari 100 maka dimasukkan ke kelas A, lalu frekuensinya kurang dari sama dengan 100 di sini terdapat di kelas B, lalu kurang dari 10 dimasukkan ke kelas C. Jadi seperti ini untuk kelasnya terdapat log ini di kelas A, lalu ada reader di B, lalu sampai NVR di kelas C. Begitu di sini terdapat kebutuhan tempat penyimpanan sama dengan rumus dimensi ruang dibagi dimensi produk. Dan di sini terdapat kebutuhan penyimpanan berdasarkan class based storage di sini untuk kapasitas maksimum penyimpanannya pada box. Baik, pada bab 4 ini terdapat perancangan sistem gudang di mana terdapat sistem terbagi atas 4, yaitu ada admin master yang merupakan user tertinggi dan mempunyai hak akses penuh, dan B, bagian gudang, C, bagian marketing, serta bagian impor. Nah, software yang digunakan ini nanti itu yaitu NetBase IDE 7.0 terintegritas dengan XAMPP PHP MyAdmin dengan database. Pemilihan spesifikasi support software dan hardware untuk mendukung program apapun yang digunakan adalah software Microsoft Windows 7, NetBeans IDE 7.0, XAMPP PHP MyAdmin, eReport 3.7.5, dan hardware Intel Pentium Core 2 Duo 2.0 GHz, memorinya 1 GB, hard disknya 160 GB, monitor SVGA itu 15, dan perangkat printer DeskJet. Nah, di sini terdapat perancangan sistem informasi gudangnya. Di sini untuk gambar pertama itu ada use case diagram sistem informasi manajemen persediaan barang. Di sini terdapat dari admin, di sini terdapat juga admin sampai tugas-tugasnya mereka begitu. Di sini terdapat activity diagram. Di sini dari start, admin login. Di sini apabila pada otentilasi admin ini ditolak, maka dia akan kembali lagi apabila diterima lalu dilanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini terdapat data chart diagram. Di sini di mana untuk login yang tidak valid dan login yang valid. Di sini jika valid dilanjutkan sampai ke finish, apabila tidak valid maka kembali lagi. Begitu. Di sini terdapat logical record structure. Lalu, nah di sini pada untuk melihat stoknya, di sini terdapat user interface admin gudang kelola kategori barang. Di sini terdapat kodenya, lalu terdapat nama kategorinya. Jadi di sini bisa melihat barangnya dengan mengetikkan namanya, lalu dan juga kategorinya. Lalu di sini ada user interface admin gudang, kelola data lengkap barang, di mana ini terdapat kolom-kolom lagi untuk melanjutkan ke step berikutnya. Lalu di sini terdapat juga kode customer, nama customer, telepon, alamat. Di sini kita untuk melihat apakah customer tersebut sudah membeli atau tidak membeli produk kami. Begitu. Nah, di sini terdapat selanjutnya untuk melihat supplier, apakah supplier akan mengirimkan barang atau tidak. Jadi di sini jika mengetikkan kode, nama, telepon, dan alamat supplier, di situ kita bisa melihatnya. Dan di sini terdapat kode barang, nama barang, harga, jumlah, subtotal. Nah, di sini jika apabila sudah melanjutkan dari gambar 8, maka pada gambar 9 ini akan menunjukkan lagi untuk pemilihannya. Barangnya apa, kodenya apa, dengan harganya berapa, jumlahnya berapa, lalu itu untuk subtotalnya. Ini bagi supplier. Nah, di sini terdapat penjualannya, yaitu ada customer-nya, gudang, dan di sini ada kode barang. Jadi setelah login tadi mengetikkan nama customer-nya, maka akan muncul di sini penjualannya. Lalu terdapat laporan nilai EOQ, Economic Order Quantity.
Di sini EOQ-nya 77,41 dengan kode 0001 dan kode 0004 itu 47,72 dan untuk kode 0002 ini terdapat EOQ sebagai berikut. Nah, di sini terdapat laporan penyesuaian stok. Jadi pada aplikasi tadi otomatis pada di gudang pasti itu ya berkurang atau bertambah gitu. Jadi di sini terdapat laporan penyesuaian stok, lalu laporan ROP, reorder point, serta laporan safety stock. Nah, dengan adanya sistem informasi seperti di atas memudahkan dalam pencarian data barang, data persediaan stok barang, data penyesuaian stok barang, dan data transfer barang antar gudang, serta diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan efisiensi waktu. Dengan menggunakan sistem ini, pembuatan laporan penyesuaian stok, laporan transfer barang antar gudang, laporan pembelian dan laporan penjualan dapat diproses dalam hitungan menit saja. Baik, terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.